Saat ini kami mau datang ke dalam hadirat-Mu Yesus. Kami berterima kasih Tuhan atas segala kehidupan yang Kau telah beri kepada kami Bapa. Biarlah kami menjadi manusia ciptaan-Mu yang berguna bagi Engkau Tuhan, untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan pada siang hari ini Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Kami berterima kasih Yesus buat penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami. Oh Yesus, Allahku yang berkuasa, Allahku yang hidup Tuhan. Kami percaya Tuhan akan penyertaan-Mu, akan mujizat-Mu Tuhan bagi kami Yesus. Kami berterima kasih Tuhan untuk segala kehidupan yang Kau telah beri, kesempatan yang Kau telah beri kepada kami untuk sekali lagi untuk belajar lebih mengenal-Mu Tuhan, lebih mengerti rencana-Mu, rencana-Mu yang akan terjadi di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, Engkau akan berserta bersama kami.
Biarlah kami menjadi manusia yang berguna Tuhan. Untuk keluarga kami, untuk masyarakat Tuhan, terlebih lagi untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ini kami Yesus. Biarlah kami tetap terus dalam kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Saat kami mendengarkan firman-Mu, urapi kami saat ini Tuhan. Sertai kami Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan. Biarlah ada di dalam hidup kami saat ini. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat siang hari ini. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat siang, shalom saudaraku. Selamat siang semuanya. Dan bagaimana kabarnya hari ini? Biarlah kita diberkati, biarlah kita diberi kesehatan pada siang hari ini. Dan apapun yang kita kerjakan di setengah hari ini, biarlah semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Mungkin ada yang berjalan dengan lancar ataupun tidak lancar. Biarlah semuanya itu kita lakukan dengan maksimal. Biarlah Tuhan yang melakukan bagiannya Tuhan. Kita tetap berusaha. Bagian kita harus kita kerjakan. Nah, hari ini kita mau belajar tentang sedikit firman Tuhan. Bagaimana kita mau menjadi orang tua yang dibanggakan oleh anaknya. Dimana kita sebagai orang tua, mungkin saat ini yang melihat sebagai orang tua, bagaimana kita harus mempunyai sikap, mempunyai perbuatan yang baik, supaya apa yang kita lakukan saat ini besok dikenang oleh anak kita. Bukan karena harta kita yang banyak, bukan karena kita punya barang-barang yang banyak atau yang mewah-mewah, tapi karena memang pribadi kita sendiri yang baik, yang karakter-karakter kita yang kita punyai sebagai orang tua punya karakter yang baik. Dulu waktu saya SMA, saya mempunyai kenalan yang saya sebenarnya tidak sadar sebenarnya dia adalah orang kaya. Dia teman-teman saya waktu SMA dan cewek enggak deket sih, cuman kenal aja biasa. Tetapi pada waktu selama beberapa tahun kemudian setelah saya kuliah dan setelah itu saya beberapa kerja di beberapa tempat, akhirnya saya kerja di sebuah perusahaan, yaitu perusahaan peternak ayam atau bisa dibilang pedaging ya. Dan waktu itu saya dipercayakan menjadi auditor. Dan waktu itu saya tidak tahu, ternyata perusahaan tersebut adalah kepunyaan teman saya waktu SMA. Tapi teman saya ini nggak tahu kalau saya bekerja di situ, karena memang waktu itu teman saya tidak ada di kota tersebut, tetapi di kota lain. Jadi walah, ternyata dia sebetulnya adalah orang kaya, dan papanya ini terkenal sebagai orang yang baik. Walaupun bapaknya, keluarga dia ini kaya, tetapi papahnya ini low profile banget. Saya tahu setiap papahnya ini datang ke kantor cuman pakai celana pendek, sandal jepit, cuman gitu aja datang ke kantor. Dan juga emang dikenal baik, orangnya jarang marah-marah. Ya, sebagai seorang anaknya dia pasti bangga ya mempunyai bapak yang baik, yang low profile, yang dikenal juga orang luar sana sebagai orang yang baik. Nah, maka dari itu di Amsal 17 ayat 6 dikatakan bahwa mahkota orang-orang tua adalah anak cucu. Nah, bagaimana kebanggaan seorang orang tua itu adalah anak cucu mereka. Begitu juga sebaliknya, kebanggaan mereka sebagai anak adalah bapak ibunya. Sebagaimana sebagai bapak, sebagai orang tua, kita harus memiliki perbuatan yang baik. Bukan hanya berbuat baik, tetapi juga harus mempunyai perlakuan yang suci, yang kudus. Kenapa? Karena kalau kita tidak mempunyai karakter yang baik, apalagi mempunyai sifat-sifat yang kita tidak usah bilang sempurna, pasti ada yang namanya jelek, tapi paling tidak mempunyai sesuatu hal yang bisa dibanggakan, karakter yang baik. Kita tahu juga bahwa di dalam Lukas 1, di situ dikatakan bahwa
ada seorang yang mungkin saudara-saudara tahu, dia adalah seorang keluarga yang bernama Zakaria dan Elizabeth. Mereka tidak mempunyai anak. Tetapi walaupun mereka tidak mempunyai anak, mereka terus berdoa dan meminta anak, tetapi hidup mereka tetap kudus. Jadi Tuhan memberikan anak, yaitu yang namanya Yohanes. Tetapi di dalam kehidupannya, Elizabeth ini sebagai istri yang mengandung, dia tetap kudus di hadapan Tuhan. Teman-teman bisa baca di dalam Lukas 1 ya, dikatakan bahwa Elizabeth walaupun di dalam mengandung, dia melakukan perbuatan atau memiliki perbuatan yang kudus, yang tidak cemar. Maka dari itu Tuhan memberkati mereka di dalam kehidupannya. Nah, dari itu kita tahu bahwa itu adalah alasan yang penting kita harus hidup kudus sebagai orang tua, supaya kita menghindarkan atau supaya anak-anak kita terhindar dari suatu hal yang tidak baik. Kenapa bisa? Karena apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu juga akan berimbas kepada anak kita. Misalnya, kita sebagai orang tua, kita melakukan perbuatan yang tidak baik. Contohnya, maaf mencuri, maaf membunuh, maaf berzinah, ataupun KDRT. Ya, apapun itu, jikalau mungkin kita berpikir sebagai orang tua, wah aku melakukan ini cuman aku aja yang kena, mungkin aku dihukum, mungkin aku di penjara, ataupun di apapun lah hukuman yang akan diberikan kepadaku. Tetapi sebetulnya bukan itu. Imbasnya itu adalah ke anak-anak kita. Karena selamanya anak kita akan mendapat efeknya atas kelakuan apa yang kita berbuat. Contohnya yang terkenal saat ini, mungkin yang lagi booming ya, masih booming saat ini, ada Ferdy Sambo. Bagaimana anaknya tidak berbuat, tapi karena kelakuan papahnya, karena kelakuan bapaknya, anak-anaknya ini dibully. Dimanapun dia dibully, bapaknya pembunuh, bapaknya seorang yang tidak baik, seperti itu. Maka dari itu sebagai orang tua, kita harus tetap menjaga kelakuan kita, menjaga supaya apa yang kita berbuat, apa yang kita akan lakukan, kita harus berpikir 2 kali, apakah itu yang kita lakukan baik, bukan hanya untuk saya, tapi apakah untuk anak saya juga. Karena efeknya itu akan banyak sekali. Sampai kapanpun nama-nama kita akan dibawa sampai kapanpun oleh anak-anak kita. Dan jikalau seperti itu bagaimana? Nah, maka dari itu kita harus tetap teguh sebagai orang tua, tetap memiliki tetap mempertahankan sifat-sifat yang baik. Apalagi kita udah tahu bahwa di dalam kehidupan kita harus memiliki karakter-karakter Kristus di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa tetap membina keluarga kita dengan baik. Ada salah satu pendeta yang bernama saya lupa. Florence Koo ini ada seorang pendeta di mana di negara tersebut adalah negara komunis. Dan pada waktu itu Florence Koo adalah seorang pendeta yang bagaimana dia benar-benar cinta kepada Tuhan. Dan pada waktu itu akhirnya Florence Koo ini ditangkap oleh tentara komunis tersebut. Dan dia disiksa, dia dipenjara, dan dia disuruh mengaku bahwa di mana teman-temanmu yang lain. Nah, di dalam keteguhan imannya dia tidak berkata, walaupun dia dipenjara, walaupun dia ada juga dijadikan satu sel sama tikus-tikus selama 40 hari, imannya tetap goyah. Dia tetap tidak menceritakan teman-temannya di mana teman-temannya seperjuangan mereka. Dan pada waktu itu akhirnya tentara komunis ini membawa anaknya. Dia bilang, tentara ini, kalau kamu gak bilang di mana teman-temanmu, anakmu akan aku siksa, anakmu akan aku bunuh. Florence Koo ini bilang pada anaknya,
Aku sebagai papa nggak tega. Aku akan bilang kepada tentara bahwa aku akan bilang pada tentara teman-temanku berada di mana. Tetapi anaknya tersebut bilang bahwa, "Pah, jangan sia-siakan apa yang telah engkau perjuangkan. Aku bangga kepada papa yang telah papa lakukan. Tetapi biarlah walaupun aku disiksa, aku dibunuh, jangan buat aku kecewa terhadap engkau." Wow, hebat sekali. Dia bangga terhadap papahnya apa yang telah dilakukan. Perjuangannya menyebarkan firman. Perjuangannya Florensko ini untuk mengikut Tuhan dengan setia. Dan anaknya ini tahu bagaimana pekerjaan papahnya. Bagaimana papah ini berjuang untuk jemaat-jemaatnya. Bagaimana papahnya ini berjuang untuk supaya agama Kristen tetap ada di situ. Nah, maka dari itu, kita tahu bagaimana sebagai orang tua, kita patut dan kita seharusnya bisa dibanggakan oleh anak kita. Jikalau tidak, berarti ada yang salah dengan diri kita. Kita bisa koreksi. Dan kita tetap mau dekat kepada Tuhan. Kita mau membina keluarga yang pastinya yang bahagia, pastinya yang pengen keluarga yang rukun, tidak saling membenci, tidak mempunyai kepahitan satu dengan yang lain. Di dalam Yosua 24 ayat yang 15 dikatakan bahwa, "Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapapun kamu akan beribadah. Allah dalam arti Allah kecil, Allah yang lain, berhala yang kepada nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan." Yosua tetap bilang, mungkin kamu boleh beribadah kepada yang lain, kepada berhala yang di mana terserah. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan Allah, Yehova yang hidup. Mulai dari aku dulu. Aku di sini adalah kepala keluarga. Di mana saat ini saudara-saudaraku sebagai kepala keluarga datang dahulu kepada Tuhan. Sujud di dalam kaki Bapa. Berdoa, setelah itu kita ajak seisi rumah kita untuk datang kepada Tuhan. Supaya bukan hanya sekedar kita meminta pertolongan, bukan hanya sekedar kita untuk meminta berkat, tetapi memang itulah sebagai hamba, sebagai anak, sebagai keluarga yang mau mempunyai pondasi yang kuat, yaitu Yesus Kristus. Biarlah di setiap kehidupan kita beribadah hanya kepada Tuhan Allah kita, Yesus Kristus. Mari orang tua saat ini, ayah ibu, jadilah kebanggaan anak-anak kalian. Jadilah sesuatu hal yang menjadi kesukaan buat anak-anak. Ingatlah bahwa saat besok kalian mati, anak-anak tetap mengingat perbuatan apa yang orang tua lakukan. Bukan mengingat perbuatan yang jelek, yang tidak baik, tetapi perbuatan apa yang baik, sehingga anak kalian bangga terhadap apa yang kalian lakukan, terhadap keluarga, terhadap anak-anak, terhadap lingkungan. Marilah saat ini kita tidak bisa jikalau tanpa pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Tetap jaga kekudusan di dalam kehidupan kita. Biarlah Roh Kudus yang menjamah kehidupan kita, Roh Kudus yang diam di dalam diri kita. Dan biarlah aku dan seisi rumahku beribadah kepada Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami tahu Tuhan, kami orang tua yang tidak sempurna. Kami mempunyai banyak dosa, kami mempunyai banyak kelemahan. Tetapi saat ini kami tahu bahwa kami tidak mau menjadi orang tua yang memiliki sifat yang buruk, memiliki sifat yang jelek, sehingga anak-anak kami hanya mengingat perbuatan yang jelek aja. Tetapi kami ingin mempunyai sesuatu yang dibanggakan oleh anak kami.
bukan karena harta yang banyak, bukan karena barang yang mewah, bukan karena jabatan kami yang tinggi, tetapi kami mempunyai pribadi yang baik, yang benar, yang sesuai dengan firman-Mu. Sehingga anak kami bisa bangga atas apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Kami mau belajar Tuhan. Kami mau bertekun. Kami mau sujud di hadapan kaki-Mu. Biarlah Engkau tetap berjalan. Biarlah Engkau tetap bekerja di dalam kehidupan kami. Rencana-Mu yang terbaik kami percaya terjadi dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Bapa. Kami mau melanjutkan aktivitas kami. Berkati kami, jagai kami. Kami bersyukur buat semuanya. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom, selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.